Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa dahulu hiduplah seorang saudagar kaya raya bernama Ayub. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang tampan bagaikan bulan purnama dan sangat fasih berbicara, dan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak laki-laki itu bernama Ghanim bin Ayub, sedangkan anak perempuannya bernama Fatma binti Ayub. Si saudagar kini telah meninggal dunia dan meninggalkan kedua anaknya dalam keadaan yatim dengan harta yang sangat banyak. Sepeninggal saudagar, kedua anaknya bermaksud membawa barang-barang dagangan tersebut ke kota Baghdad yang kala itu diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Ghanim bin Ayub berpamitan kepada ibunya, kepada para kerabat, dan kepada tetangga-tetangganya di kampung. Ia berangkat dengan penuh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rupanya ia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keadaan selamat hingga sampai di kota Baghdad. Sesampainya di kota Baghdad, Ghanim bin Ayub menyewa sebuah penginapan. Di sana ia tinggal bersama sekelompok pedagang. Penginapan itu dilengkapi dengan sebuah tempat tidur, bantal, dan gorden yang indah. Disitulah Ghanim bin Ayub menurunkan barang-barang dagangannya. Setelah selesai membereskan barang-barangnya, Ghanim bin Ayub beristirahat. Selang beberapa saat, datanglah beberapa saudagar lain yang juga menginap di penginapan yang ditempatinya. Kemudian Ghanim bin Ayub mulai mengambil karung yang di dalamnya terdapat 10 potong kain tenun yang berharga yang sudah tertulis harganya di atas barang tersebut. Ghanim bin Ayub lalu menuju pasar pedagang dan bertemu dengan para pedagang lain. Ia disambut dengan penuh kehormatan dan dibawa ke toko penguasa pasar. Ghanim bin Ayub menjual 10 potong kain tenunnya dan mendapatkan untung sejumlah 2 dinar untuk setiap barang yang modalnya hanya 1 dinar. Demikianlah Ghanim bin Ayub begitu gembira menyaksikan keuntungan banyak yang dihasilkan oleh kerja dalam perdagangannya. Ia terus berjualan kain tenun sedikit demi sedikit hingga berlalu 1 tahun penuh. Pada awal tahun kedua, Ghanim bin Ayub pergi ke pasar, tetapi pintu gerbang pasar tampak sedang tertutup rapat. Ia bertanya kepada orang-orang yang tinggal di sana, dan ia mendapatkan jawaban bahwa telah wafat seorang pedagang dan seluruh pedagang lainnya sedang pergi mengantarkan jenazahnya. Ia menyatakan kesediaannya ketika diminta untuk ikut mengantar jenazah. Setelah menanyakan tempat pemakaman jenazah itu, ia segera mengambil air wudhu, kemudian ikut bergabung dengan para pedagang yang mengantarkan jenazah. Para pengantar sampai di sebuah musola dan segera mensolati jenazah. Setelah itu, seluruh pedagang berjalan di depan jenazah menuju pemakaman. Sementara itu, Ghanim bin Ayub mengikuti mereka hingga bertemu di pemakaman di luar kota Baghdad. Mereka berjalan di antar deretan kuburan hingga tiba di tempat liang lahat. Di situ tampak tenda-tenda yang telah didirikan oleh keluarga jenazah. Mereka juga menyediakan lilin-lilin, lampu minyak, dan semacamnya. Kemudian jenazah dikuburkan dan keluarga almarhum duduk-duduk di sekitar pemakaman untuk membacakan ayat-ayat suci dan mendoakan almarhum. Termasuk Ghanim bin Ayub yang tampak menahan malu karena terlambat. Akhirnya ia duduk di dekat pemakaman itu. Aku tak bisa meninggalkan tempat ini sebelum ikut bergabung dengan mereka, batin Ghanim bin Ayub. Mereka duduk di dekat pemakaman itu sambil mendengarkan pembacaan Al-Quran hingga waktu makan malam telah tiba. Mereka diberi hidangan makanan dan manisan. Mereka makan secukupnya, kemudian membersihkan tangan dan kembali duduk di tempat masing-masing. Sementara Ghanim bin Ayub mulai mengkhawatirkan barang-barang dagangannya kalau ada pencuri di penginapannya. Aku orang asing di kota ini, padahal aku sudah bekerja keras mencari harta. Jika aku bermalam di sini jauh dari rumahku, tentu pencuri akan mengambil uang dan barang-barang daganganku, pikir Ghanim bin Ayub. Karena itulah Ghanim bin Ayub segera bangkit dan berjalan melintasi para jemaah. Dia meminta izin untuk melaksanakan untuk suatu keperluan. Ia segera keluar dari pemakaman itu mengikuti jalan yang telah dilaluinya hingga tiba di pintu gerbang kota di tengah malam. Ternyata pintu gerbang kota telah tertutup dan ia tidak melihat seorang pun yang berdiri di sana ataupun orang yang lalu lalang. Ia juga tidak mendengar apapun selain lolongan serigala serta geraman beruang. La haula wala quwata illa billah. Tadinya aku mengkhawatirkan hartaku dan karena itulah aku pulang. Tetapi setelah mendapati pintu gerbang kota tertutup, maka kini yang aku takutkan adalah kehilangan nyawaku, guman Ghanim bin Ayub. Kemudian Ghanim bin Ayub memulai memperhatikan tempat yang bisa digunakan untuk tidur hingga pagi.
Setelah memperhatikan di sekitar, ia menemukan di lokasi makan yang berbentuk persegi empat yang dipagari dengan tembok tinggi. Di sana terdapat pohon kurma, dan di dekat pohon itu tampak pintu gerbang makam yang terbuka. Kemudian ia memasukinya dan hendak merebahkan diri. Namun belum lelap tidurnya, badan Ghanim bin Ayyub digigiti nyamuk dan serangga. Maka ia segera bangkit berdiri dan membuka pintu untuk melihat-lihat kalau ada orang yang lewat untuk dimintai pertolongan. Namun dari kejauhan di sudut pintu gerbang kota, ia melihat pendaran cahaya yang berjalan ke arahnya. Lantas ia berjalan beberapa langkah. Ternyata cahaya itu menghadap ke jalan yang mengarah ke makam yang sedang ditempatinya. Ghanim bin Ayyub merasa takut sehingga ia cepat-cepat menutup pintu dan segera memanjat pohon kurma, sementara cahaya itu bergerak perlahan. Ghanim bin Ayyub memperhatikan cahaya itu. Ternyata yang membawa lentera itu adalah 3 orang budak. 2 di antaranya sedang membawa peti, sedangkan yang seorang lagi membawa kapak dan kayu. Mereka berjalan terus mendekati makam. "Ada apa denganmu, Syekh Zawab?" tanya salah satu dari pembawa peti. "Ada apa, bagaimana maksudmu, hai Kafur?" tanya balik Zawab. "Bukankah kita di sini saat Isya tadi meninggalkan pintu dalam keadaan terbuka?" "Benar, katamu benar. Lihatlah, pintu itu sedang tertutup rapat." "Ya, pasti ada orang yang sengaja menutupnya. Mungkin mereka bermalam dan masuk ke sini serta menutup pintu karena takut sama ular." "Ya, benar juga sih. Tapi kami jelas tidak kalah pintar denganmu," sahut Zawab dan Kafur. Kalian benar-benar tidak mempercayaiku. Gini aja, sebaiknya kita segera masuk makam. Sungguh kita pasti akan menemukan seseorang di dalamnya. Atau bisa jadi gara-gara dia melihat kedatangan kita, maka dia segera lari. Atau mungkin saja dia naik ke atas pohon kurma." "Kurang ajar, bagaimana mereka bisa mengerti kalau aku sedang menaiki pohon kurma?" guman Ghanim bin Ayyub. Dari atas pohon kurma, Ghanim bin Ayyub memperhatikan bahwa Zawab, Kafur serta kawannya si pembawa kapak dan kayu tampak sedang menyusun rencana. "Sudah, kamu naiklah ke atas dinding itu dan buka pintunya, karena kami sudah lelah memanggul peti ini," suruh Zawab dan Kafur kepada si pembawa kapak dan kayu. "Atau begini saja, bagaimana kalau kita melempar peti ini ke balik pintu itu? Karena ini kan simpanan kita," ucap Zawab. "Hei, jika peti ini kita lemparkan, tentu dia akan pecah berantakan," sahut kedua temannya. Kemudian keduanya segera meletakkan peti dan memanjat dinding, lalu turun dan membuka pintunya. Sementara orang ketiga berdiri membawa lentera untuk menerangi keduanya. Lalu setelah menutup pintu, mereka segera duduk. "Gini, saudara-saudaraku, kita telah lelah berjalan mengangkut peti dan menurunkannya dari punggung hewan, lalu membuka pintu dan menutupnya. Kini hari sudah malam. Sebaiknya kita beristirahat dulu di sini selama 3 jam. Kemudian baru kita menyelesaikan pekerjaan kita." Kemudian mereka turun dari dinding, lantas membuka pintu, lalu masuk ke dalam. Mereka memasang lilin dan menggali lubang seukuran peti di antara 4 kuburan. Si Kafur dan Zawab mengambil serta memindahkan tanah dengan cangkul. Mereka terus menggali hingga sedalam setengah badan. Lalu mereka meletakkan peti itu di dalamnya dan menimbunnya kembali dengan tanah. Setelah itu mereka keluar dari pemakaman, menutup pintunya, kemudian segera menghilang dari pandangan Ghanim bin Ayyub. Ketika tempat itu telah sepi dan Ghanim bin Ayyub mengetahui bahwa ia sudah sendirian, maka hatinya penasaran pada isi peti itu. Apa kiranya isi dalam peti itu, guman Ghanim bin Ayyub. Ghanim bin Ayyub memutuskan untuk bersabar hingga fajar menyingsing. Setelah keadaan sudah tenang, ia turun dari atas pohon kurma, menggali lubang dengan tangannya hingga peti itu kelihatan. Ia segera membersihkannya, kemudian mengambil sekepongkah batu dan memukulkannya pada gembok peti sehingga terbukalah tutupnya. Ghanim bin Ayyub melihat isi peti yang ternyata di dalamnya ada seorang gadis yang sedang tertidur pulas, seperti sedang terbius, tetapi gerakan napasnya nampak naik turun. Gadis itu sangat cantik dengan pakaian kain sutra, lapis emas, kalung mutiara seperti milik seorang sultan yang tidak ternilai harganya. Melihat kecantikan gadis tersebut, Ghanim bin Ayyub mengerti bahwa ketika budak tersebut bermaksud jahat kepada si gadis. Oleh karena itu, Ghanim bin Ayyub berniat untuk menolongnya. Maka ia mengeluarkan gadis itu keluar dari peti dan membaringkannya dalam keadaan terlentang. Saat itu angin bertiup dan udara masuk ke lubang hidung gadis itu. Maka dengan itu gadis itu segera mencium bau sesuatu dan mulai sadar. Gadis itu terbatuk-batuk hingga tersedak dan jatuhlah benda berbentuk bulat. Tampaknya itu seperti obat bius.
yang keluar dari tenggorokannya yang seandainya dicium oleh gajah sekalipun pasti akan tertidur 2 hari 2 malam. Gadis itu kemudian membuka kedua matanya dan mengedarkan pandangan ke sekitar. Celaka engkau wahai angin, engkau tak memiliki mata air untuk orang-orang yang haus. Apakah tak ada hiburan bagiku di taman bunga yang sunyi ini? Ucap gadis itu. Namun tak seorang pun yang menjawabnya. Ia melihat ke suatu arah. Sabiha, Jaratud Dur, Nurul Huda, Najmatu Subi. Engkau yang berada di bulan untuk waktu-waktu terindah, katakanlah sesuatu, teriak gadis itu. Namun tetap tidak ada jawaban, maka gadis itu kembali mempertajam pandangannya. Celakalah aku telah berada di dalam kubur. Wahai Zat yang maha mengetahui segala isi hati, yang maha pemberi balasan pada hari bangkitnya makhluk di padang mahsyar, siapakah yang membawaku dan meletakkanku di antara 4 kuburan ini? Kata gadis itu. Sementara itu Ghanim bin Ayyub masih berdiri di atas kedua kakinya. Wahai Tuan Putri, tak ada orang lain di sini kecuali hambamu ini yang bernama Ghanim bin Ayyub. Aku telah dituntun kepadamu oleh Tuhan yang maha mengetahui alam gaib, hingga aku dapat membebaskanmu dan kesusahanmu dan memudahkanmu mencapai puncak keinginan, ucap Ghanim bin Ayyub. Lalu Ghanim bin Ayyub berdiam diri hingga gadis itu sadar sepenuhnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Ghanim bin Ayyub. Gadis itu menoleh kepada Ghanim bin Ayyub dan meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Wahai pemuda yang penuh berkah, siapakah yang membawaku ke tempat ini? Bagaimana aku bisa tiba-tiba berada di sini? Tanya si gadis itu dengan suara manis. Tuan Putri, ada 3 budak hitam yang telah dikebiri. Sesungguhnya merekalah yang membawa peti itu, jawab Ghanim bin Ayyub. Ghanim bin Ayyub pun menceritakan kepada gadis itu seluruh peristiwa yang terjadi hingga kejadian sore itu. Demikian pula sebab-sebab ia berada di pemakaman itu. Setelah Ghanim bin Ayyub selesai menjelaskan, ia balik bertanya mengenai kisah gadis itu. Wahai pemuda, seru gadis itu, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukanku dengan orang sepertimu. Sekarang keluarkan aku dari dalam peti ini. Kemudian pergilah ke jalan benar. Jika engkau menemukan kereta atau bigal, sewalah untuk membeli peti ini dan antarkan aku ke rumahmu. Jika aku telah sampai di rumahmu, itu akan menjadi kebaikanmu untukku. Setelah itu, barulah aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang akan memberikan kebaikan untukmu. Mendengar permintaan itu, Ghanim bin Ayyub gembira. Pagi itu matahari bersinar cerah dan penduduk kota mulai berangkat memenuhi kebutuhannya. Ghanim bin Ayyub menyewa seekor bigal lalu membawanya ke pemakaman. Sesampai di pemakaman, setelah memasukkan gadis itu ke dalam peti, ia segera menaikkan peti itu dan membawanya. Sementara itu si gadis mulai tertarik pada Ghanim bin Ayyub. Dan Ghanim bin Ayyub sendiri terus membawa peti dengan hati yang gembira karena memikirkan diri si gadis yang menurutnya sama dengan harta senilai 10.000 dinar ditambah dengan pakaian sutranya. Tak berapa lama Ghanim bin Ayyub sampai di rumahnya. Peti segera diturunkan dan dibuka. Kemudian Ghanim bin Ayyub mengeluarkan si gadis dari dalam peti saat berada di ruangan tempat tinggal Ghanim bin Ayyub. Gadis itu tertegun, dia memandang ke sekitar dan memperhatikan sekelilingnya. Tampak olehnya barang-barang mewah seperti permadani dan pakaian-pakaian. Taulah ia bahwa orang yang bawanya itu adalah seorang saudagar besar. Puas memandangi ruangan, ia beralih menatap Ghanim bin Ayyub. Tampan benar pemuda ini, pikirnya. Lalu ia menoleh kepada Ghanim bin Ayyub. Tuan, seru gadis itu, alangkah baiknya jika Tuan memberiku makanan dan minuman untuk mengenjal rasa lapar dan dahaga. Mendengar permintaan gadis itu, Ghanim bin Ayyub menyambut dengan gembira. Dengan senang hati Nona, namun harap Nona bersabar dulu, sebab aku akan membeli beberapa bahan makanan agar makan kita nanti lebih sempurna, sambut Ghanim bin Ayyub dengan riang gembira. Gadis itu mengangguk mengiyakan. Ghanim bin Ayyub pun segera bersiap-siap dan berangkat menuju pasar terdekat. Di pasar ia membeli berbagai bahan-bahan makanan seperti daging, sayuran, susu manisan, anggur, gandum, dan lain-lain. Ia juga membeli lilin, wewangian, serta peralatan memasak yang belum tersedia di dapurnya. Ketika sampai di rumah, si gadis tersenyum melihat barang belanjaan Ghanim bin Ayyub yang banyak. Ia segera memeluk Ghanim bin Ayyub. Setelah itu mereka memasak bersama sambil bercengkrama. Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di meja makan menghadapi hidangan yang baunya tercium kemana-mana. Minuman beraneka warna dan rasa juga telah tersedia.
Tak lupa Ghanim bin Ayyub menyalakan lilin dan menebarkan wewangian ke seluruh ruangan. Keadaan ruang makan itu sungguh sedap dipandang mata. Mereka berdua makan dengan lahap dan kemudian minum-minum sepuasnya. Selesai makan dan minum, mereka beralih ke ruangan tengah, duduk dan bercengkrama, tertawa-tawa sambil sesekali melontarkan syair pujian, hingga tak terasa sudah hampir fajar. Mereka terserang kantuk berat dan segera tidur di tempat masing-masing hingga pagi benar-benar hadir. Keesokan harinya, Ghanim bin Ayyub terbangun dan setelah membersihkan badan serta merapikan segala bekas pesta semalam, ia segera pergi ke pasar. Ia membeli keperluan hari itu. Ia bergegas menuju rumah. Beberapa saat kemudian, ia dan si gadis sudah kembali menikmati makanan dan minuman. Setelah itu, mereka kembali bercengkrama dan saling bersair. Saat itu, Ghanim bin Ayyub hendak mencium si gadis dan tidur bersamanya. "Nona, izinkan aku mencium pipimu, agar api yang membara di dalam hatiku ini bisa segera padam," pinta Ghanim bin Ayyub. "Sabarlah Ghanim," sahut si gadis. "Demi Tuhan, belum boleh untukmu." Mendengar ucapan si gadis, Ghanim bin Ayyub bertambah cinta. Api asmara semakin bergejolak di dalam hatinya. Sementara si gadis tetap menolaknya. "Tuan putriku, kasihanilah tawanan hasrat ini. Kasihanilah orang yang terbunuh oleh pandangan matamu ini. Seandainya saat itu kita tidak bertemu, tentu aku tak akan separah ini," rayu Ghanim bin Ayyub. Mata Ghanim bin Ayyub tampak mulai berlinang air mata karena putus asa. "Demi Allah tuanku, buah mataku, aku juga senang bersamamu. Namun aku menyadari bahwa kita tak akan mungkin bisa bersatu," sahut si gadis. "Apakah yang menjadi penghalangnya?" tanya si Ghanim. "Baiklah tuanku, suatu saat nanti aku akan menceritakan kisahku agar engkau dapat menerima permintaan maafku." Kemudian gadis itu merebahkan dirinya di sisi Ghanim bin Ayyub dan melingkarkan lengan di lehernya. Ia mencium Ghanim bin Ayyub dan bermanja-manja sembari menjanjikan akan membolehkan untuk menyentuhnya. Pada suatu malam, keduanya ketika sedang berbaring, saat itu Ghanim bin Ayyub menyorongkan tangannya ke tubuh si gadis, mengelus perutnya lalu pusarnya. Tiba-tiba gadis itu sadar dan segera duduk lalu memeriksa pakaiannya. "Engkau mau apa?" tanya si gadis. "Aku ingin berhubungan badan denganmu," jawab Ghanim bin Ayyub. Baiklah. Kini tiba saatnya aku menjelaskan kepadamu persoalan yang sedang kuhadapi, sehingga engkau bisa menilaiku serta mengetahui rahasiaku, dan engkau juga akan dapat mengetahui kekuranganku, sahut si gadis. Ghanim bin Ayyub pun mengangguk. Pada saat itu si gadis menyobek ujung pakaiannya dan menyorongkan tangannya ke kancing bajunya. "Tuanku, bacalah tulisan di ujung pakaian ini," pinta si gadis. Ghanim bin Ayyub mengambil ujung kancing itu dan memperhatikannya. Ternyata di situ tersulam tulisan benang emas. "Aku milikmu dan engkau milikku, wahai anak paman Nabi." Ketika Ghanim bin Ayyub membaca tulisan tersebut, ia segera melepaskan tangannya. "Celakalah kisahmu," pinta Ghanim bin Ayyub. Gadis itu pun kemudian bercerita. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak kisah berikutnya hanya di Kisah 1001 Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.